Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Motorsport, Iker Lecuona tampaknya masih belum ikhlas di depan KTM secara paksa dari MotoGP akibat kehadiran dua pembalap Moto2, yakni Remy Gardner dan Raul Fernandez. Apalagi di musim debutnya, jumlah balapan yang ia lakukan bersama KTM Stage 3 tergolong sedikit karena pandemi dan ia sempat terinfeksi COVID-19. Saya pikir dalam hal ini mereka menginginkan pembalap yang sangat muda dan mereka ingin dia cepat di motor yang sulit. Tetapi faktanya 4 pembalap KTM jauh di belakang. Ini bukan karena saya adalah pembalap yang baik atau tidak dalam seminggu, tetapi lebih karena motornya memang sulit dipahami. Jika Anda tidak memberi kesempatan kepada pembalap, tidak ada yang bisa Anda lakukan, bukan? Lebih lanjut, Lecuona juga mengatakan bahwa seharusnya KTM bisa bersabar menunggu masa transisinya dari kelas Moto2 ke MotoGP. Saya tidak berpikir itu cara yang benar, karena jika Anda percaya pada seorang pembalap, maka seharusnya Anda memberikan dia waktu 1, 2, 3, atau 4 tahun untuk membuktikannya. Dikutip dari Speedweek, Francisco Guidotti dipatok target tinggi dari CEO KTM Steven Pierre. Kedatangannya tentu diharapkan mampu membawa KTM untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2022. Ia pun merasa semakin tertantang usai dipatok target untuk memberikan gelar juara dunia bagi KTM pada MotoGP 2022. Ya, saya tahu soal ambisi Steven Pierre. Apa yang telah dicapai KTM dalam balap motor selama 10 tahun terakhir mencerminkan secara tepat kepribadian sang CEO. KTM kini telah meraih 327 gelar juara dunia. Itu benar-benar luar biasa. Satu-satunya gelar juara dunia yang masih hilang dari koleksinya adalah di MotoGP. Tahun 2021 sulit bagi KTM. Itu juga ada hubungannya dengan hilangnya hak konsesi. Pekerjaan saya di KTM pasti akan menjadi tantangan yang sangat menarik. Saya berharap untuk memulai pada bulan Januari tahun depan. Kepada Motorcycle Sport, Remy Gardner mengaku siap bersekongkol dengan rekan timnya Raul Fernandez demi menjelma menjadi rookie ganas di MotoGP 2022. Mimpi belum berakhir, kesenangan akan segera dimulai, dan saya sangat bersemangat. Pasti banyak yang harus dipelajari dan Raul juga akan cepat. Dia belajar dan beradaptasi dengan cepat. Ini akan bagus dan saya pikir kami akan saling bekerja sama. Dan itu akan membantu KTM menjadi lebih kuat. Saya harap kami bisa memiliki tahun yang baik dengan motor yang sangat kuat. Melihat dari mana kami berasal sungguh menakjubkan. Jorge Lorenzo memenuhi undangan Valentino Rossi untuk mengikuti balapan flat track atau kompetisi di trek tanah yang dihelat di Motorrad Staffulia, Italia.
Ia menyebut pada dasarnya ia sangat senang flat track dan ingin sekali ikut event tersebut, tetapi tidak terwujud karena mereka mengalami konflik. Saya sangat senang dengan undangan itu karena saya sudah lama berpikir bahwa saya ingin bermain ski di lereng yang terlihat sangat fantastis. Tetapi itu tidak pernah terjadi karena pertengkaran kami di trek dan karena banyak alasan lainnya. Saya penggemar berat flat track dan saya sangat senang melihatnya. Jadi saya tidak bisa menolak. Kemudian ditambahkannya, ketika The Doctor bertemu dengannya di Aragon, ia pun merasa tersanjung. Dan pastinya tidak bisa menolak ketika mendapatkan undangan dari Rossi. Ketika saya kembali ke pedok di seri Aragon, saya merasakan apresiasinya. Dia sangat senang melihat saya. Kami berbicara cukup banyak di balapan yang saya hadiri sebagai penonton. Pada akhirnya dia mengundang saya. Balapan flat track dengan titel 100 km of Champion di Motorrad Stavalia akan berlangsung dalam 2 tahap. Masing-masing tersaji 50 lap. Sistem race-nya dengan 2 pembalap dan model startnya seperti dalam kompetisi balap ketahanan Le Mans. Jadi rider berlari mendatangi motornya dan langsung melaju di lintasan. Pembalap-pembalap top dipastikan hadir di sini. Selain Jorge Lorenzo juga ada Maverick Vinales. Adapun untuk pasangan pembalap dalam hajatan 100 km of Champions, hari pertama adalah Valentino Rossi yang akan kembali berpasangan dengan Luca Marini. Kemudian Andrea Migno dan Marco Bezzecchi. Lanjut Celestino Vietti bersama Niccolò Antonelli. Stefano Manzi berduet dengan Elia Bertolini. Lalu Maverick Vinales dengan Iker Lecuona, Alex Rins dan Albert Arenas, Mattia Pasini dengan Lorenzo Baldassari, Digia dan Francesco Cecchini, Jorge Lorenzo dengan Denis Foggia. Fonsi Nieto diberitakan akan menjadi manajer tim Pramac Ducati yang baru, menjadi pengganti manajer lama Francisco Guidotti yang pindah menjadi manajer tim pabrikan KTM. Fonsi Nieto yang sekarang ini berusia 42 tahun, bahwa sejak 2018 sudah menjadi pelatih para pembalap di tim Pramac. Ia pun naik pangkat menjadi manajer tim. Diketahui Fonsi Nieto yang balap GP 125 pada tahun 1997 hingga 1998. Dan Moto2 musim 1999 hingga 2004. Adalah saudara dari Pablo Nieto selaku manajer tim VR46 dan Khaled Nieto sebagai direktur olahraga tim baru Moto2 VR46 Master Camp. Jadi mereka bertiga ada di tim-tim Italia. Dikutip dari Speedweek, Jack Miller akan memulai dari tempat kedua pada hari Minggu di final kejuaraan Superbike Australia. Meskipun ia sempat tergelincir di tikungan 1 pada hari Sabtu pagi saat kualifikasi, tetapi bisa segera bangkit kembali dan berhasil sebagai kedua langsung ke Q2. Pada sesi kualifikasi yang menentukan,
Miller kembali menempati posisi kedua pada putaran terakhirnya. Pemimpin ASBK Wayne Maxwell mengamankan posisi pole dengan waktu 1 menit 50,520 detik. Miller pun kehilangan 0,721 detik pada waktu tercepat dari rekan setimnya. Saya bersenang-senang, balapan 1 tidak begitu menyenangkan, tapi untungnya saya punya sepeda motor cadangan. Giran kedua saya hampir terguling di awal, kopling tidak familiar, level di ASBK terlalu tinggi. Wayne Maxwell adalah pembalap yang hebat. Saya ingin menantangnya sebaik mungkin, tapi saya tahu dia akan kuat. Valentino Rossi melontarkan sindiran soal gaya balap barbar hingga berbuah petaka yang sering dilakukan oleh Marc Marquez. Menurutnya, pembalap hebat harus memiliki rasa takut untuk mengendalikan batas keamanan. Kami berlatih olahraga yang berbahaya. Bagi kami, rasa takut sangat penting. Beberapa salah memahami rasa takut. Mengatakan saya takut agak memalukan. Sebaliknya sangat penting untuk memahami batasnya. Pembalap terbaik adalah mereka yang berhasil mencapai batas tanpa pernah melebihinya atau lebih sedikit dari yang lain, selalu mengontrolnya. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam balapan motor. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Turn that to